pertama, apakah perbedaan pengusaha dan pengusaha kena pajak? Bedanya pengusaha dan pengusaha kena pajak berdasarkan pasal 1 ayat 4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Sedangkan pengusaha kena pajak berdasarkan pasal 1 ayat 5 adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang dikenai PPN atau pajak pertambahan nilai. Jadi bedanya itu kalau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP yang dikenai PPN. Soal kedua, Bapak Tono adalah seorang wajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan status muda yang memiliki tanggungan 5 anak kandung. Beliau melakukan usaha dalam bidang perdagangan bahan bangunan dan peralatan listrik. Pada tanggal 28 Desember tahun 2022, ia meninggal dunia. Warisan tersebut belum terbagi. Dalam tahun pajak 2023, karena anaknya belum mampu mengelola untuk meneruskan usaha Bapak Tono, maka kegiatan usaha dagangnya dikelola adik kandungnya, yaitu Bapak Budi. Status kawin Bapak Budi adalah 3 tanggungan atau K3. Sampai dengan akhir tahun 2023, warisan belum terbagi juga. Penghasilan bruto usaha dagang dalam tahun pajak 2023 Bapak Tono adalah 500 juta. PTKP bagi wajib pajak warisan yang belum terbagi untuk tahun pajak 2023 adalah sebesar. Karena jawaban dari pertanyaan tersebut mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan STTD, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 sebagaimana dikutip pasal 2. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yaitu badan dan bentuk usaha tetap. Jadi, berdasarkan kasus tersebut tidak diberikan PTKP karena berdasarkan pasal 2, yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kasus yang ketiga, wajib pajak saudara Nanda sedang dilakukan pemeriksaan pajak. Untuk mendapatkan data, dokumen, atau keterangan, tim pemeriksa pajak telah mengirimkan surat permintaan peminjaman data, dokumen, atau keterangan kepada wajib pajak saudara Nanda pada tanggal 10 Maret 2024. Wajib pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain tersebut paling lama sesuai dengan pasal 29 ayat 3A yang berbunyi, wajib pajak yang diperiksa wajib. Pasal 3, memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Pasal 3A, buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib dipenuhi oleh wajib pajak paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan. Jadi, pada saat pemeriksaan itu diminta surat kelengkapan untuk data, dokumen, dan keterangan pada tanggal 10 Maret 2024 setelah 1 bulan kemudian, paling lambat tanggal 9 April 2024. Untuk wajib pajak Nanda melengkapi surat-surat tersebut. Soal keempat, warisan yang belum terbagi adalah wajib pajak pengganti yang wajib menyampaikan SPT tahunan jika seorang suami meninggal dunia dan istrinya ingin menyampaikan SPT tahunan almarhum suaminya sebagai warisan yang belum terbagi serta menandatanganinya. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh istrinya? Sesuai pasal 32, dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya
pelaksana wasiatnya, atau yang mengurus harta peninggalannya. Undang-Undang KUP. Dalam pasal 3, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak dalam kedudukannya sebagai subjek pajak menggunakan NPWP dari orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut dan dapat diwakili oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan. PP 50 tahun 2022. Jadi, harta warisan yang belum terbagi merupakan subjek pajak tersendiri menggantikan pihak pewaris yang telah meninggal dunia. Harta warisan yang belum terbagi bukan merupakan objek pajak sepanjang warisan tersebut tidak menghasilkan pendapatan, tetapi tetap harus dilaporkan dalam SPT tahunan wajib pajak yang bersangkutan. Jika seorang suami meninggal dunia, istrinya selaku ahli waris dapat menyampaikan SPT tahunan suami sebagai warisan yang belum terbagi. Pelaporan SPT PPHOP dapat dilakukan dengan menggunakan nomor pokok wajib pajak atau NPWP suami yang telah meninggal tersebut. Lanjut, soal nomor 5. Tuan Banu merupakan seorang duda dengan satu anak. Tuan Banu merupakan direktur di PT ABC. Ia menjadi direktur semenjak perusahaan tersebut didirikan, yaitu pada tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 5 Agustus 2023, Tuan Banu menikah dengan Ibu Putri, yaitu seorang janda yang memiliki 2 anak dan berprofesi sebagai pegawai perusahaan di PT Mandar Mandir. Kemudian, berapakah PTKP Tuan Banu tahun 2023? Berdasarkan Tuan Banu, sesuai dengan pasal 7 ayat 2, yaitu penerapan ketentuan sebagaimana pada ayat 1 ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak. Karena Tuan Banu ini menikahnya baru pada bulan Agustus, jadi PTKP Tuan Banu masih terhitung tahun pajak di awal, yaitu pada bulan Maret tanggal 31, yang mana Tuan Banu belum menikah dan memiliki satu tanggungan anak. Berarti PTKP-nya TK1 dengan tanggungan Rp58.500.000. Untuk istri dan anaknya Tuan Banu, dari istrinya nanti akan dihitung tahun pajak berikutnya, yaitu tahun pajak 2024. Bapak Z ingin menyampaikan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang menyatakan kurang bayar sebesar Rp5 juta pada tanggal 31 Maret melalui e-filing. Pernyataan yang paling tepat mengenai pembayaran pajak Bapak Z sebesar 5 juta adalah jawabannya B. Harus dibayar sebelum SPT disampaikan. Penjelasannya, jawaban di atas merupakan pernyataan yang mengacu pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang KUP beserta penjelasannya di bawah ini. Pasal 9 ayat 2, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT, pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Lanjut soal nomor 7. Bapak R belum menikah. Kemudian, Bapak R bekerja sebagai staf bagian administrasi di PTI. Ia memiliki penghasilan lain dari usaha toko sembako yang baru dibuka pada bulan November 2022. Pada tanggal 17 Januari 2023, ia menerima bukti potong 1721A untuk penghasilan tahun pajak 2022 dari PTI. Total penghasilan pada tahun pajak 2022 masih di bawah 60 juta. Tanggal 24 Februari 2023, dia melaporkan SPT tahunan PPh OP tahun pajak 2022 menggunakan SPT. Berdasarkan soal di atas, untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 3 PMK nomor 243 garing PMK 03 garing 2014 tentang SPT sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 9 PMK 03 garing 2018 telah diterbitkan per Dirjen Pajak nomor per 34 PJ 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan per 36 PJ 2015 jenis SPT PPH. Karena penghasilan Bapak R berasal dari usaha toko dan staf bagian administrasi PTI, Bapak R harus menggunakan formulir 1770. Soal nomor 8. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan oleh berdasarkan pasal 44 ayat 1, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Soal nomor 9. Jelaskan alur pemeriksaan pajak yang berlaku. Alur pemeriksaan pajak. Yang pertama SP2, yaitu penanda dimulainya proses pemeriksaan pajak. Yang kedua, permintaan data atau keterangan. Permintaan data ini dapat dilakukan berkali-kali oleh pemeriksa. Yang ketiga, SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, yaitu di mana media untuk menginformasikan temuan pemeriksa kepada wajib pajak. Yang keempat, ada tanggapan SPHP mengenai WP setuju atau tidak setuju atas SPHP. Yang kelima, ada closing conference, yaitu proses pembahasan secara langsung antara pemeriksa dan wajib pajak. Yang keenam, ada quality assurance, yaitu tahapan yang sifatnya opsional bagi wajib pajak, dilakukan jika sengketa bersifat yuridis. Yang ketujuh, penerbitan SKP, yaitu produk hukum atas hasil pemeriksaan pajak. Soal nomor 10. Tuan Antoni menerima surat ketetapan pajak kurang bayar sebesar 50 juta terhadap SKP KB tersebut. Kapan Tuan Antoni harus melunasi kewajiban perpajakannya? Berdasarkan pasal 9 ayat 3 Undang-Undang KUP, yaitu surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.